Ya, shalom semua. Kita jumpa lagi dalam perenungan kita, pelajaran kita dalam membahas buku Unmerited Favor, kemurahan yang tidak layak kita terima, tapi kita terima cuma-cuma, gratis. Sudah sampai bab yang ke-20, semua tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Berarti sudah dibayar yang kita terima cuma-cuma ini. Bab yang ke-20 bagian kedua, judulnya tentang hikmat ilahi. Kenapa hikmat ilahi? Karena ada hikmat yang lebih rendah, hikmat dunia. Untuk sukses, sukses itu keberhasilan jenis Yesus. Sama-sama katakan keberhasilan jenis Yesus. Ya, keberhasilan tanpa susah payah, tentu saja, tanpa duka cita, tanpa banyak orang kan berhasil, misalnya orang kaya dibilang berhasil. Ya kaya berhasil atau diberkati, ya beda ya. Belum tentu orang banyak duit itu diberkati hidupnya, belum tentu, saudara. Tapi kalau orang diberkati oleh Tuhan, sukses jenis Yesus, sama-sama katakan sukses jenis Yesus, yaitu segala aspek, segala dimensi, segala area, ya, segala area. Dan kita sudah dengar dari judulnya, ya berarti nggak ada kesuksesan yang sejati tanpa hikmat ilahi atau hikmat Tuhan. Hikmat Kristus kita udah dengar, ya, minggu lalu kita dengar. Sudah boleh dengerin yang minggu lalu, ya, yang di YouTube sudah dengar, sudah bisa dengar yang bagian yang pertama, ya. Sudah akan sangat diberkati. Dan kita sudah tahu bahwa hikmat itu bagi Tuhan itu the principal things, artinya yang utama. Sama-sama katakan yang utama. Jadi tanpa hikmat Tuhan nggak ada keberhasilan, ya, nggak ada keberhasilan yang menyeluruh sebenarnya. Ya, jadi kalau kita sudah dengar misalnya keberhasilan Yusuf, ya, nggak sampai 1 jam dia ketemu Firaun, dari penjara Mesir dia menjadi perdana menteri, dari sumur kosong dibuang saudara-saudaranya menjadi penguasa dunia. Sama Daud juga, ya, dari gua Adulam pelarian menjadi raja Israel, menjadi nenek moyang daripada Yesus. Ya, Yesus anak Daud disebutnya. Saudara, itu keberhasilan yang nggak bisa dunia ciptain, nggak bisa. Ya, dan itu kebodohan bagi dunia. Kalau kita bilang gini, tahu nggak? Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, itu Bapak saya. Saudara dibilang gila nggak? Ya, kadang-kadang kita ngomong aja kita nggak sadar siapa yang kita sebut Bapak kita, yang bilang menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita, sedetik nggak pernah. Sekalipun kita gagal, dia tidak meninggalkan kita. Dia yang mengasihi kita dengan konstan, continue, menerima kita apa adanya, bahkan delight, suka sama kita. Kita tuh berkenan, accepted. Saudara, itu hikmat, saudara. Siapa yang tahu ternyata diampuni segala dosa, itu disembuhkan dari segala penyakit. Jadi kalau menolak diampuni segala dosa, ya cuman penyakit, ya hadapi sendiri dengan obat atau dokter. Nggak salah sih.
cuman ada batasnya. Siapa yang tahu bahwa hati gembira adalah obat yang manjur misalnya? Semangat yang patah atau broken spirit mengeringkan tulang. Saya aja yang suka lari, karena suka lari ya jadi aware gitu ya, jadi sadar gitu. Ternyata yang mengeringkan tulang, yang membuat apa tuh, artritis misalnya, tulang-tulangnya kering, sendi-sendinya sakit, bukan apa-apa, karena hatinya nggak gembira. Tapi bagaimana hati orang bisa gembira kalau dia dihukum misalnya, dia didakwa? Mungkin dia gembira atau senang, tapi nggak joy, nggak dalam gitu misalnya. Siapa yang bisa bersemangat terus kalau dihukum? Kalau mengharapkan penghukuman. Dan itu yang mengeringkan tulang ternyata. Itu hikmat, saudara. Nggak ada. Dunia nggak ngajarin gitu. Ya tak paling ada orang juga belajari gitu. Oh, dari akibat stres nih. Makanya orang sakit. Makanya daya tahan tubuh rendah. Tapi siapa yang tahu bahwa stres itu karena ketakutan. Ketakutan itu karena penghukuman. Akar yang terdalam adalah penghukuman. Sedangkan kita atau manusia itu dijejelin dengan agama. Siapa yang tahu? Kalau saudara lihat, itu Pak, zaman dulu Pak, zaman perjanjian lama, Daud, Rut, Musa, tadi Yusuf, Bapak bilang, Yakub, itu mah zaman lama. Saudara, kemarin saya anak saya kasih Pipi ini film true story nih, gitu ya. Saya lihat bagaimana orang Israel itu dalam perang misalnya 6 hari, ya Yom Kippur, baru kemarin kan dekat Yom Kippur, atau perang dengan Mesir, dengan Syria. Orang bilang gini, wah itu Mossadnya hebat. Tapi saya lihat film itu, judulnya Angel ya. Bagaimana seperti dia disediain gitu. Orang, anaknya Nasser, bayangin anaknya Nasser. Nasser itu presiden Mesir sebelum Anwar Sadat. Udah benci benar itu sama Israel itu. Karena dia kalah waktu perang 6 hari. Tapi mantunya bisa jadi agen Mossad misalnya. Siapa yang sangka? Saudara, makanya Israel selalu dibilang dibela Tuhan. Sebenarnya ada sesuatu yang di belakang mereka tanpa mereka sadari. Apalagi saudara dan saya, maksud saya begitu. Jadi kalau dibilang hikmat itu yang utama, gimana caranya? Ya, ketika Rasul Paulus tahu, ya tadi kan wisdom is the principal things. Saya mulai dari itu ya. Minggu lalu kan kita dengar Amsal 4 ayat 7. Saudara boleh catat ya. Coba terusin. Ya, hikmat, permulaan hikmat ialah oleh hikmat. Dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Jadi ini bahasa Inggrisnya bagus ya. The principal things, hal yang utama. Ya, wisdom is the principal things. Jadi kalau saudara menghadapi apapun, praktisnya gimana Pak Melki? Menghadapi apapun, nah, kecil besar, persoalan nggak persoalan, pertanyaan apapun, apa susahnya sih bilang gini, Christ is my wisdom. Coba sama-sama sama saya sekarang praktek. Kristus adalah hikmat saya. Simple ya. Terus ayat 8-nya. Dia jadi apa dibilang? Junjunglah dia. Artinya apa? Junjung tuh artinya hargai gitu. Dan engkau akan ditinggikannya. Kalau kita menghargai hikmat, hikmat meninggikan kita. Engkau dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Artinya memeluk apa? Menerima gitu. Terus 9. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah, mahkota. Di ayat yang lain dikatakan atar. Atar tuh Shekinah glory. Jadi kalau mahkota di dalam Alkitab itu bukan di kepala doang, seluruhnya gitu. Kemuliaan. Ya, mahkota yang indah dikatakan. Ini an ornament of grace sebenarnya ya, bahasa Inggrisnya tuh
mengenakan karangan bunga yang indah itu adalah ornament of grace. Bayangin. Mahkota kasih karunia. Itu kan makanya akan dikaruniakan kepadamu ya. An ornament of grace, crown of glory shall she deliver to thee. She ya. Jadi di kata gantinya she itu wisdom itu. Ya, dikaruniakan kemuliaan Kristus. Jadi saudara gini nggak rugi gitu sama sekali. Saudara sedang mendengarkan hikmat. Nanti kan saya bilang, mana orang tahu? Mana sih ada orang dunia mau terima agamawi, bahkan Kristen agamawi, mana sih mau terima bahwa kita memiliki Kanaan gitu. Dalam konteks God's rest. Mana orang mengerti sih? Kebanyakan orang bahkan menolak. Padahal ini yang utama dalam kehidupan kita. Padahal inilah yang membuat kalau dalam buku ini Pastor Prince bilang ini yang membuat gereja itu meledak gitu ya. Meledak maksudnya bukan kena bom, bukan. Bagaimana bertumbuh? Sama dengan kehidupan kita, saudara. Caranya gimana Pak Melki? Ya doa. Minta. Coba kayak Rasul Paulus. Efesus 1 ayat 17. Ya. Rasul Paulus meminta roh hikmat. Sama-sama katakan roh hikmat. Roh hikmat dan wahyu. Sebenarnya udah ada kan Roh Kudus, roh hikmat dan wahyu. Ya, makanya dibilang ini. Efesus 1 ayat 17 meminta atau doa, sama-sama katakan doa kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia. Ya minta sama Bapa wisdom, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Paulus ribuan tahun yang lalu sudah berdoa. Saudara bilang gini, amin gitu. Saya terima roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi Roh Kudus itu roh hikmat, Roh Kudus, Roh Kristus pasti di pihak kasih karunia. Kan untuk mengenal Dia. Dia itu siapa? Yesus. Dan karyanya yang sempurna. Ya doa terus. Akhirnya maksudnya doa terus bukan minta dong belum ada, minta dong, bukan. Sebut aja Kristus adalah hikmat saya. Ya. 18 dikatakan dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Kalau saudara mata hatinya terang tuh begini. Saudara dibanjiri dengan sinar kemuliaan Tuhan. Dan saudara berkata gini, dalam segala aspek, dalam segala apa yang kita hadapi itu kayak gini. Ting, oh saya tahu deh. Ya kita dengar, oh Paulus sudah berdoa ya di dalam Efesus 1 ayat 17. Kita dengar gini, amin. Saya terima Tuhan. Ya, Paulus buka aja Mik. Diurapi oleh Roh Kudus, roh hikmat itu untuk berdoa. Dan kita katakan amin. Ya, sehingga kita ngerti apa dibilang? Mengerti pengharapan. Jadi saudara kan kita udah tahu, kenapa sih kita masih hidup di bumi ini? Karena Tuhan mempunyai highest calling ya. Mengerti pengharapan apa yang tergantung dalam panggilannya. Apa yang kita ada di bumi ini apa sih? Tuhan mau apa sih buat kita? Satu, bilang. Highest calling ya, panggilannya. Mengerti pengharapan, hope daripada panggilannya. Kita lagi dengar hope ya. Panggilannya apa? Ya kita kalau sederhana saya bilang begini. Oh target Tuhan untuk orang Israel dikeluarin dari Mesir apa sih? Diulang-ulang gak apa-apa ya. Kanaan. Apa sih Kanaan? Tempat perhentian Tuhan. Ya betapa kayanya tuh lihat. Kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus. Ya dalam bahasa Inggrisnya bilang betapa betapa besarnya gitu. Betapa kayanya glory. Karena Kanaan itu betapa riches of the glory itu. Kayanya daripada kemuliaan daripada warisan kita. Sama-sama katakan saya mewarisi Kanaan. Ya. Dan itu perlu apa? Perlu roh hikmat dan wahyu supaya kita gini. Ting gitu. Terang. 19-nya 3 tuh ya. Panggilan, highest calling. Kedua, warisan.
Dan ketiga, betapa hebat kuasanya. Exceed power. Power, saudara perlu power untuk memperoleh kekayaan. Saudara perlu power untuk hidup ini. Percuma dikasih kekayaan, kemakmuran, segala kemuliaan, tapi terbaring di tempat tidur gitu. Tergeletak, nggak bisa bangun. Apa artinya? Tapi saudara diberikan apa? Power. Syaratnya apa, Pak? Syaratnya yang percaya. Sama-sama katakan, saya percaya. Sesuai kekuatan kuasanya. Saudara, kemarin saya baru dengar, ya. Kalau saudara percaya nggak besok, ini kan udah malam nih, apalagi yang di Papua, yang di Nabire, ya udah mau tengah malam. Percaya nggak besok matahari terbit lagi dari timur ke barat gitu? Mau percaya? Percaya nggak saudara bahwa ada gravitasi? Percaya. Kenapa? Karena itu alamiah, natural. Sebenarnya kalau Tuhan bilang tadi, percaya nggak kuasanya? Power. Mulai agak tapi Tuhan berikan kepada kita, percaya nggak? Sama-sama katakan, hidup saya ada panggilan tertinggi dari Tuhan. Ya, ada pengharapan. Artinya apa? Saudara nggak usah takut dalam hidup ini. Yang kedua, bilang sama-sama saya, betapa kayanya kemuliaan warisan kita. Ya, jadi Kanaan itu kaya, mulia, udah gitu aja. Yang ketiga, exceed power. Apa tadi? Betapa hebat kuasa. Power. Saudara punya power, kuasa yang begitu hebat. Ya. Tuh ya, according to mighty power. Ya. Saudara, dari mana? Kata Paulus, dari roh hikmat dan wahyu. Paham ya? Jadi minta yang utama, saudara, simple aja. Nah, kenapa tadi dikatakan minta? Berdoa. Ya, artinya berdoa sederhana aja, Tuhan. Kalau kan saya selalu bilang, kalau anak saya udah panggil aja, pi, saya udah mati udah bilang gini, Christ is my wisdom. Kan dia mau nanya pasti. Mau besar, mau kecil, saya udah bilang, Christ is my wisdom. Kristus adalah hikmat saya. Ya, Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, ya, hendaklah ia memintanya. Jadi berdoa, kan meminta berdoa gitu. Kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati tuh. Minta hikmat. Tuhan berikan dengan murah hati. Sama-sama kan murah hati. Dalam bahasa Inggrisnya liberally. Dengan secara bebas gitu. Wah, Tuhan gak tahan-tahan tuh hikmat. Dan dengan tidak membangkit-bangkit. Dalam bahasa Inggrisnya bilang tidak mencela. Saudara gak dibilang gini, Melki, gitu aja lu nanya gua gitu. Gak akan, saudara. Masa cuma ditanya, kita hari ini makan apa, Pi? Masa gitu aja lu tanya gua gitu. Saudara gak usah takut. Kita perlu hikmat dalam segala hal. Ya, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Makanya kita nih sama-sama ya belajar nih. Bahwa di dalam kasih karunia itu, di dalam Yesus itu kita kan selalu bilang ini, Tuhan saya gak sanggup tapi Engkau sanggup. Lord I cannot but you can. Itu artinya kalau ditanya gini, oh orang, ada yang soalnya yang nuduh ya, orang hyper grace tuh nggak doa lagi katanya. Loh, kita di perjanjian baru, kita ngomong sama Tuhan, sama Bapa kita apa adanya. Kalau di perjanjian lama, orang nggak bisa doa langsung kepada Bapa, kepada Tuhan, kepada Yahweh, harus titip sama imam. Justru kita bisa berdoa, Tuhan saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Lord, I cannot, but you can. Kristus adalah hikmat saya. Saudara jalani hidup yang seperti itu. Saudara hidup dari dibanjiri terang, kepada terang, kepada terang, kepada terang, kepada terang, kepada terang. Jalan hidup saudara dan saya terang terus. Amin.
Ya. Jadi ketika bab 20 ini kita banyak bicara tentang rahasia hikmat Salomo. Nah, saudara dan saya itu memiliki roh hikmat dan wahyu hikmat Kristus. Yesus sendiri bilang gini di dalam Matius 12 ayat 42 bagian B. Kita baca sama-sama ya. Mulai dari sebab Ratu Sheba, ya, kita tahu Ratu Sheba ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Spesial ratu dari Ratu Sheba ini dari tempatnya Gaddafi kayaknya tuh ya, negaranya tuh, daerah-daerah situ Afrika Utara tuh. Dia datang untuk melihat hikmatnya Salomo. Nanti kita lihat Salomo itu minta hikmat. Sama-sama kan minta hikmat. Tadi kita udah dengar. Kita cuman ngomong aja, Tuhan, amin Tuhan, roh hikmat dan wahyu. Paulus sudah minta, saya terima. Oh, kalau saya kekurangan hikmat, dan saya banyak hal kekurangan hikmat memang. Saya minta roh hikmat atau hikmat Kristus. Ya, Tuhan nggak mencela, dan Dia memberikan dengan begitu bebas, begitu banyak. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo, lebih hikmatnya, sama-sama katakan lebih hikmatnya. Yang di dalam saudara dan saya itu lebih hikmatnya. Itulah yang membuat saudara sukses ternyata. Good sukses. Sukses jenis Yesus. Saya ulang-ulang ya. Bagaimana Salomo itu ya adalah orang anak muda usia 18 tahun naik tahta, harus ganti bapaknya yang mangkat Daud. Bagaimana? Dia minta apa, saudara? Kita lihat Salomo ya sekarang ya. Tadi kita udah tahu, oh di dalam diri kita ada roh yang lebih besar daripada Salomo. Hikmat yang lebih besar dari Salomo. Dari orang di dunia ini gak ada yang lebih pintar, lebih berhikmat daripada Salomo. Wow, luar biasa ya. Luar biasa. Saudara memperoleh Kanaan, saudara memperoleh warisan, saudara memperoleh kekuatan, saudara memperoleh punya tujuan hidup. Dari mana? Ternyata dari hikmat itu. Amin. Ya. Jadi ketika saudara dengar firman seperti ini, kan saya selalu bilang, ketika kita melihat terang, ya, melihat terang, sama-sama katakan melihat terang. Ya, misalnya biasanya apa tuh, misalnya handphone saya jatuh gitu di kamar pas gelap. Masuk ke kolong lagi. Saya nyalain senter ya, atau nyalain lampu di senter gitu. Di senter bukan hanya handphone yang ketemu. Ada bolpen. Oh, kemarin jatuh tuh, sendal saya satu hilang, taunya di situ. Ya, jadi di dalam terang saudara melihat terang, saudara. Dan saya ini sedang dibanjiri terang hatinya. 2 Tawaris 1 ayat 10. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian. Ya, tadi roh hikmat dan wahyu. Ya, Salomo minta apa? Hikmat dan understanding, pengertian. Ya, wisdom atau pengetahuan. Ya, kita bilang yang terutama apa? Yang terutama hikmat. Dari hikmat nanti akan muncul pengertian. Nah, pengertian itulah yang tadi jadi lampu yang terang itu. Ting. Supaya aku dapat keluar masuk sebagai memimpin bangsa ini, sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar. Ya. Dan Tuhan suka ya bahwa Salomo minta yang utama. Jadi saudara, gini, saya mau cuma bilang gini. Ketika saudara dalam segala hal, segala aspek kehidupan saudara dan saya, apa-apa bilang ini, Kristus hikmat saya. Terima kasih ada Kristus terang, hikmat saya. Hikmat dan wahyu, hikmat dan pengertian, hati yang paham, hikmat dan pengetahuan. Pelan-pelan ya. Sama aja semua ya. Karena dia di bahasanya bilang hati yang paham katanya gitu ya. 1 Raja-Raja 3 ayat 10 kata Tuhan gini, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Meminta apa? Hikmat dan pengertian. Sama-sama katakan hikmat dan pengertian.
ngerti, ngerti deh. Jadi memiliki pengetahuan ya, memiliki hati yang paham. 1 Raja-Raja 3 ayat 9 bagian A. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham. Tuh, sama kan? Tadi ditawari hikmat dan pengertian. Dalam Raja-Raja disebutnya hati yang paham, menimbang perkara, understanding heart. Ya. Dalam bahasa Ibrani juga namanya syama. Jadi ketika saudara dengar hikmat yang seperti ini. Kan tadi saya bilang, segala dosa saya kita diampuni loh. Itu saudara wisdom. Saudara nggak bisa sakit lagi. Kenapa? Diampuni segala dosanya, disembuhkan dari segala penyakit. Saudara nggak bisa celaka lagi. Oh, jangan gitu Pak Maki, terlalu berani. Loh, kata Tuhan, saudara dan saya ditebus dari kecelakaan. Tapi Pak, banyak orang Kristen celaka, banyak orang Kristen sakit, banyak orang Kristen tanpa menghakimi siapapun. Kalau sakit, ada Biloris menyembuhkan. Kristus tetap kesehatan saya. Ya, yang saya tahu gini. Kalau kita percaya benar, pasti kehidupan kita benar. Percaya benar, pasti menghasilkan kehidupan benar. Kalau belum terjadi, atau banyak hal-hal masih itu, jangan menghakimi diri sendiri. Tetap aja perkatakan. Hati nurani saya sempurna, karena korbannya sempurna. Saya dibenarkan sepenuhnya. Segala dosa saya sudah diampuni. Pasti ada kepercayaan yang salah aja. Dan itu ya sebenarnya alami aja dalam seluruh kehidupan kita. Tapi kan kita udah tahu, saya nggak mau lagi hikmat dari dunia. Ya, menimbang perkara tuh hati yang paham. Itu namanya mendengar, syama. Ya, berikanlah kepada hamba-Mu hati yang paham, syama, shema. Hearing. Jadi ketika saudara dan saya ini diajak gitu ya, hari Minggu, hari Jumat gini, mendengar, at least kita tangkap kan. Di roh kita tangkap mendengar. Timbul iman. Ternyata hikmat sesederhana itu. Ya. Dan Yohanes 16 ayat 13 bagian A katakan ini, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, tadi roh hikmat, roh kebenaran, ia akan memimpin, dia akan lead, dia memimpin. Kita led by the Spirit, kita dibimbing, dipimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Jadi paham kita. Amin. Ya. Jadi Tuhan senang kepada Salomo. Dan Tuhan bukan hanya memberikan dia hati yang paham atau hikmat dan pengertian tadi, atau pengertian itu pengetahuan sama ya. Dia juga ditambahkan lebih. 1 Tawaris 1 ayat 12. Maka kebijaksanaan, nah, kebijaksanaan itu wisdom dan pengertian atau knowledge, pengetahuan ya, itu diberikan kepadamu. Selain itu, nah, luar biasa ya, selain itu bonusnya aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan. Itu yang makanya tadi Paulus bilang, kalau kamu terima roh hikmat dan wahyu, mata hatimu terang. Kemudian kamu akan ngerti bahwa ada pengharapan akan panggilanmu. Highest calling, panggilan tertinggi hidupmu itu apa oleh Tuhan. Betapa besarnya, betapa kayanya kemuliaan daripada warisanmu. Betapa hebatnya, ya betapa kayanya juga daripada kekuatanmu, powermu. Apa? Ya hikmat. Ya, sebagaimana belum pernah ada dalam raja-raja sebelum engkau, tidak ada pada raja-raja sesudah engkau. Ya, dan tahu nggak hikmat? Ini buat pelajaran dari Salomo ya. Ketika Salomo di Gibeon itu mempersembahkan 1000 korban di Gibeon itu di dekat Gunung Sinai ya. Kemahnya Musa ya, di tempat Musa. Dia langsung memiliki hikmat ke Sion. Ya, dari Gibeon dia mempersembahkan korban
ya nggak ada tabut saudara di kemah Musa. Ya, ia bangun langsung ke Yerusalem. Ya langsung memiliki hikmat. Kita memiliki hikmat. Oh, Tuhan itu nggak lagi di Sinai. Kita itu nggak lagi di bawah hukum Taurat. Kita tidak lagi di bawah penghukuman yang membuat kita mati, pelayanan kematian. Tetapi kita lihat bahwa Tuhan itu sudah pindah dari Sinai ke Sion. Saudara, kalau nggak hikmat Tuhan apa saudara? Di Sion. Sekarang Tuhan itu pindah di Sion. Kehidupan. Tabut perjanjian Tuhan itu ada di Sion. Yesus itu sebagai pusat. Nanti kita akan belajar juga Daud itu ya karena berkenan, beloved berkenan itu cuma satu. Kenapa dia disebut orang yang berkenan di hatiku pada zamannya? Kenapa? Dulu di gereja dibilangin, iya karena Daud suka menyembah, Daud cepat bertobat. Ya, semua juga gitu. Musa juga cepat bertobat. Siapa juga cepat bertobat? Tokoh-tokoh Alkitab. Bukan Daud aja. Tapi Daud itu fokus. Hikmatnya dia terima, fokus menempatkan Yesus di pusat. Itu hikmat saudara. Saudara memiliki yang luar biasa dalam kehidupan saudara. 1 Raja-Raja 3 ayat 15. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Ya. Jadi gini, hikmat itu selalu membawa kita lari kepada Yesus sebagai pusat. Ya. Amin. Jadi persembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Ya, semua korban. Fokus Yesus. Ya. Sudah pindah dari gunung Sinai, penghukuman, pada gunung Sion, keselamatan. Ya. Ini rahasia Salomo untuk sukses. Ya, sukses karena hikmat dan pengertian dari Tuhan. Tapi saudara, ada ayat yang berkata, nanti kita baca ya. Itu kita baca ya, Amsal 3 ayat 16 ya. Umur panjang ada di tangan kanannya. Tangan kanan kita juga tahu nih. Kalau hikmat, tangan kanan itu bicara prioritas. Sama-sama kata prioritas. Tangan kanan Tuhan apa? Prioritas utama. Umur panjang. Makanya jangan sampai orang gak berhikmat tuh bilang gini, ya manusia kita. Lagi pakai ngomong kita lagi. Paling umurnya 70. Paling kuat 80. Kebanggaannya kesusahan kesulitan. Amin saudara. Pakai amin lagi ngomongnya. Pendeta lagi. Padahal Tuhan bilang umur panjang tangan kanan. Tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ini tangan she itu tadi. She itu tangan ganti Lady Wisdom tuh. Memeluk kita. Tangan kanan umur panjang. Tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Sama-sama katakan kekayaan dan kehormatan. Jalan-jalannya gimana? Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Ya gak bisa bahagia terus dong Pak Melki. Ya kadang-kadang hidup di atas, di bawah. Kadang-kadang duka, suka duka. Itu mah manusiawi, biasa. Tuhan gak ngomong gitu, hikmat gak ngomong gitu. Dia bilang jalannya adalah jalan penuh bahagia, penuh. Segala jalannya pakai segala. Oh, sejahtera. Sejahtera ini shalom. Kita udah belajar banyak tentang shalom. Semata-mata hanya ada shalom dan shalom. Grace, 5 berkat hikmat. Tangan kanan, umur panjang. Tangan kiri, kekayaan, kehormatan. Jalan penuh bahagia. Shalom semata-mata. Siapa yang mau? Saya mau. Grace. Amin. Ya. Aman gak? Aman, saudara. Ya, luar biasa banget ya. Bahwa ketika kita memeluk. Tadi kan bilang gitu. Peluklah hikmat katanya. Kita yang dipeluk. Berarti tangan hikmat itu memeluk kita. Kita memeluk hikmat. Kita menjunjung hikmat. Kita jadikan dia prioritas. Ya, makanya dikatakan Amsal 3 ayat 13, berbahagialah, happy.
Tadi kan orang bahagia, hati yang gembira, obat yang manjur. Orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Tuh, memang betul kita dipilih mungkin bodoh. Mungkin kita bilang, Tuhan saya kurang hikmat, saya minta hikmat, saya minta hikmat. Tapi nggak terus bodoh jadinya. Ayat terakhir ya. Jadi Salomo itu ternyata 18 tahun. Kemudian dia memerintah 40 tahun, 58 tahun dia mati muda dia. Dia cuma dapat satu tangan, kekayaan dan kehormatan. Tangan kanannya dia nggak dapat ya. 1 Raja-Raja 3 ayat 14. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, kata Tuhan, sama seperti ayahmu Daud, ya, maka aku akan memperpanjang umurmu. Di perjanjian lama bersyarat, saudara. Kalau jika umurmu panjang. Di perjanjian baru, saudara tinggal terima. Saudara dan saya tinggal terima. Kita memiliki Yesus. Kita diberkati dengan kedua tangan hikmat. Sama-sama dengan kedua tangan hikmat. Ya, kita dipeluk oleh Yesus. Kita memiliki karya sempurna. Jalan-jalan kita semuanya bahagia. Dan shalom senantiasa. Saudara jangan pernah berpikir yang buruk tentang Tuhan. Tuhan kasih yang buruk. Atau surga bisa kasih punya stok yang jahat, yang buruk, yang kecelakaan. Gak ada, saudara. Ya, wabah, penyakit, kecelakaan, apalagi tragedi, kebangkrutan, kerusakan rumah tangga. Oh, itu salib, Pak, salib saya. Maaf ya, maaf nih kata-kata saya nih. Tapi sebenarnya gak usah minta maaf. Itu bodoh namanya. Gak berhikmat sama sekali. Orang Tuhan yang pikul salib kita. Tuhan memberikan kita Lady Wisdom, memeluk kita. Umur panjang tangan kanan. Sama-sama katakan, tangan kanan saya umur panjang. Ya, tangan kiri saya kekayaan dan kehormatan. Jalan-jalan saya penuh bahagia, sejahtera, ya, shalom senantiasa. Saudara memiliki kekayaan hikmat. Ya, tiap hari katakan gini, Tuhan, Kristus adalah hikmat saya. Saya minta karena Tuhan hari ini, right place at the right time. Jalan-jalan saya terang, hati saya terang. Saya mengerti di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.